sini kami dari kelompok 3 manajemen pengadaan akan mempresentasikan tentang manajemen pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya tidak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmina Sabri dengan 3 NIM terakhir 057. Perkenalkan, nama saya Islami Sabri dengan 3 NIM terakhir 098. Perkenalkan, nama saya Kafka Adia Fikra dengan NIM terakhir 060. Perkenalkan, nama saya Hafizah Suhairiani dengan 3 NIM terakhir 061. Perkenalkan, nama saya Anissa Musakupa Fikin dengan 3 NIM terakhir 076. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Hafid dengan NIM terakhir 078. Manajemen pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah pengertian pengadaan barang dan jasa. Menurut Indra Bastian, pengadaan barang dan jasa adalah proses mendapatkan barang, layanan, dan pekerjaan bagi perusahaan dengan metode dan jadwal yang spesifik guna menciptakan nilai optimal bagi perusahaan. Selanjutnya mengenai kebijakan umum pengadaan barang, Perpres nomor 16 tahun 2018 diresmikan dan dibuat untuk menggantikan Perpres nomor 54 tahun 2010 yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, menyederhanakan proses, memberikan value for money, serta memudahkan kontrol dan pengawasan. Dalam Perpres ini terdapat metode pemilihan penyedia barang atau jasa. Yang pertama ada e-purchasing. E-purchasing dilakukan jika barang atau jasa lainnya sudah tercantum dalam katalog elektronik. Yang kedua ada pengadaan langsung, dilakukan jika barang atau jasa lainnya bernilai paling banyak sejumlah 200 juta. Yang ketiga ada penunjukan langsung, dilakukan dalam keadaan tertentu. Keempat ada tender cepat, dilakukan jika spesifikasi dan pelaksanaannya sudah ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Dan yang terakhir tender dilakukan jika seluruh metode yang lainnya tidak dapat dilakukan dan akan dilakukan pemilihan tender. Selanjutnya yaitu kebijakan pengadaan barang atau jasa. Jadi kebijakan pengadaan barang atau jasa di Indonesia itu berfokus pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjamin bahwa proses pengadaan sudah sesuai dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama meningkatkan kualitas perencanaan. Meningkatkan kualitas perencanaan sendiri yaitu perencanaan pengadaan harus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Selanjutnya transparansi dan kompetensi. Jadi proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka atau transparansi untuk memastikan bahwa semua penyedia memenuhi syarat dan kebijakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yaitu meningkatkan proses pengadaan dengan memanfaatkan teknologi pada masa terkini. Kemudian yang keempat yaitu dukungan untuk usaha kecil. Jadi dukungan untuk usaha kecil memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil menengah dalam proses pengadaan. Selanjutnya yaitu tentang lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa atau yang disingkat LKPP. LKPP dibentuk untuk menyusun kebijakan atau regulasi mengenai pengadaan barang atau jasa. Dan lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Presiden sendiri juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis pengadaan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jenis barang atau jasa yang diperoleh. Nah, yang pertama itu ada pengadaan barang. Pengadaan barang itu adalah proses pengadaan di mana kita dapat memperoleh barang secara fisik. Contohnya kayak peralatan kantor, peralatan ATK, dan segala macam lainnya. Terus yang kedua itu ada pengadaan jasa. Pengadaan jasa adalah proses pengadaan melalui layanan konsultasi atau juga layanan untuk perawatan. Terus yang ketiga itu ada pengadaan pekerjaan konstruksi yang dimana kita dapat melakukan pengadaan melalui pembangunan konstruksi secara fisik. Contohnya kayak pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada metode pemilihan penyediaan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pengadaan dan yang terbuka, di mana di sini kita dapat memperoleh tender secara banyak dan secara luas karena proses ini akan melibatkan banyak sekali vendor-vendor yang dapat masuk ke perusahaan kita. Terus yang kedua itu ada pengadaan tender terbatas. Di sini kita hanya memperoleh tender atau perusahaan vendor kita hanya sedikit. Kenapa? Karena di sini biasanya nanti di tender terbatas itu perusahaan bakal memilih perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan vendor untuk kita. Terus yang ketiga ada penunjuk langsung. Kalau penunjukan langsung ini kita langsung menyampaikan kepada beberapa perusahaan untuk menjadi tender di perusahaan kita. Dan yang terakhir itu ada metode undangan. Nah, metode undangan ini kita kan memberikan
kepada beberapa perusahaan yang nantinya akan diseleksi lagi untuk menjadi vendor di perusahaan kita. Nah, yang terakhir itu ada waktu dan keadaan. Waktu dan keadaan dibagi menjadi dua bagian, di mana ada pengadaan secara darurat. Di sini nanti perusahaan akan mendapatkan pengadaan yang dimana tidak seperti pada umumnya. Contohnya kayak kalau misalnya terjadi bencana alam, banjir dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada pengadaan rutin yang dimana dilakukan pengadaan secara berkala. Contohnya kayak bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada metode pengadaan. Yang pertama ada direct procurement atau pengadaan langsung. Direct procurement atau pengadaan langsung merupakan metode pengadaan barang yang dilakukan dengan pemilik pemasok yang upayanya paling minimal bagi perusahaan. Selanjutnya ada tender dan e-tender pengadaan barang. Tender adalah metode untuk mengumpulkan sejumlah vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang, dan vendor yang terpilih akan menjadi mitra bisnis dalam proses pengadaan. Dan dalam perkembangannya ada e-tender, yaitu metode mengumpulkan sejumlah vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang melalui internet. Selanjutnya ada request for proposal. Request for proposal adalah metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan permintaan formal berupa pengajuan proposal kepada pemasok yang diinginkan. Selanjutnya ada request for quotation. Request for quotation merupakan metode pengadaan tanpa perlu melakukan penawaran secara resmi. Perusahaan bisa secara langsung mengirimkan dokumen permintaan quotation kepada beberapa vendor sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada vendor tunggal. Vendor tunggal merupakan metode pengadaan yang terjadi ketika hanya ada satu vendor yang mampu memenuhi kebutuhan suatu perusahaan akan barang yang dibutuhkan. Dan untuk tambahan ada e-purchasing. E-purchasing merupakan metode pengadaan barang yang dilakukan melalui elektronik dengan menggunakan web atau internet. Selanjutnya adalah perbedaan dalam pengadaan publik dan pengadaan swasta. Di sini ada 5 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah regulasi dan kebijakan, yang dimana pada pengadaan publik itu lebih tunduk terhadap peraturan, undang-undang, dan regulasi yang mengatur proses pengadaan. Sedangkan pada pengadaan swasta, mereka memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mengatur atau menetapkan regulasi yang ingin mereka pakai dalam proses pengadaan. Lalu yang kedua adalah fokus utama dan kriteria evaluasi, yang dimana pengadaan publik memiliki fokus utama untuk memberikan pelayanan yang optimal dan menciptakan persaingan yang sehat. Sedangkan pada pengadaan swasta, mereka lebih berfokus untuk mencari keuntungan dan efisiensi operasional. Perbedaan yang ketiga adalah proses penawaran dan lelang, yang dimana proses penawaran atau lelang pada pengadaan publik itu menggunakan metode lelang terbuka atau tertutup guna mendapatkan berbagai penawaran dari berbagai pemasok. Sedangkan pada pengadaan swasta, mereka memiliki fleksibilitas yang besar juga untuk memilih bagaimana proses penawaran dan lelang yang ingin mereka pakai. Tetapi biasanya mereka lebih menggunakan metode negosiasi secara langsung maupun kemitraan jangka panjang. Dan perbedaan yang keempat adalah aspek sosial dan lingkungan, yang dimana pada pengadaan publik ini mereka lebih mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses pengadaannya. Sedangkan pada pengadaan swasta, mereka tidak terlalu ketat untuk memikirkan aspek sosial dan lingkungan, tetapi mereka masih mempertimbangkan juga. Lalu perbedaan yang kelima adalah proses pembayaran, yang dimana pada pengadaan publik itu memiliki prosedur yang panjang dan rumit untuk mendapatkan pembayaran, sehingga memerlukan jangka waktu yang panjang untuk menerima pembayaran. Sedangkan pada pengadaan swasta proses pembayaran lebih cepat dan efisien karena mereka bisa memutuskan kapan saja mereka akan memberikan pembayaran. Selanjutnya tantangan dalam pengadaan sektor pemerintah dan swasta. Dalam sektor pemerintah yang pertama ada korupsi dan kolusi. Meskipun prosesnya sudah terbuka dan berbasis standar yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun dalam prakteknya masih sering terjadi manipulatif seperti pengaturan harga dan pengadaan proyek fiktif. Lalu yang kedua ada keterbatasan SDM. Masih kurangnya kualitas SDM yang tertinggi dan berpengalaman. Seorang tenaga kerja harus memahami tentang peraturan dan prosedur yang ada. Lalu yang ketiga birokrasi. Rumit dan panjangnya prosedur yang ada dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengadaan sektor pemerintah.
dia lebih memilih ke penyedia yang lebih cepat dan murah akan dipilih oleh para pelanggan. Lalu yang keempat adanya keterbatasan SDM. Sama halnya dengan sektor pemerintah, keterbatasan SDM dalam sektor swasta ini juga terjadi pada kualitas dan pengalamannya. Lalu yang kelima adanya resiko keuangan dan ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi harga menyebabkan rancangan anggaran ini terganggu dan pemilihan vendor dalam jangka waktu yang panjang dengan harga tetap itu sulit. Sekian presentasi dari kami mengenai manajemen pengadaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, kami dari kelompok 3 mengucapkan Minal aidin